Melepas sihir dari orang yang terkena sihir, para ulama membaginya menjadi dua macam. Ya, qassamahul ulama ila qismain. Para ulama membaginya menjadi dua macam. Al-awwal, yang pertama, macam yang pertama, an yakuna dzalika bil Qur'ani wal ad'iyah wal qiraatil mubahah. Cara yang pertama melepas sihir yaitu dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa dan bacaan-bacaan yang mubah. Ya, ini cara pertama. Dengan Quran tentu juga dibaca, dengan doa-doa dan juga bacaan-bacaan yang sifatnya mubah. Fahada jaizun wala ba'sa bihi, dan ini hukumnya boleh, tidak mengapa. Li'umumatil adillah adalah ala ruqyah, karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya ruqyah. Ini alasan pertama. Karena dalil-dalil yang menyatakan dibolehkannya ruqyah itu banyak, ya. Dibolehkannya ruqyah itu banyak sekali. Berarti ketika ruqyah dibolehkan, termasuk dalam hal ini ketika untuk mengobati sihir, melepas sihir, yaitu dengan bacaan Quran, doa-doa atau bacaan-bacaan yang mubah, berarti juga boleh. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa orang itu meruqyah. Ya, tidak mengapa orang itu meruqyah untuk mengobati sihir sekalipun. Malam takun syirkan, selagi ruqyah yang dibaca, mantra-mantra yang dibaca itu tidak mengandung unsur syiriknya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nabi SAW kan tadi sudah diterangkan, Nabi pernah mengalami atau pernah terkena sihir. Lalu yang dilakukan oleh Nabi apa? Beliau meruqyah sendiri dan dibantu oleh Jibril. Jibril juga meruqyah Nabi SAW dalam hadis yang ma'ruf. Dalam doa Jibril yang diajarkan atau yang dibacakan kepada Nabi SAW, Jibril mengatakan Bismillahi arqiqa, ya, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfiq Bismillahi arqiq. Kalimatnya di sini yang dibaca oleh Jibril ketika Jibril mengobati Nabi SAW. Jibril mengatakan Bismillahi arqiqa, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Kan ini nggak ada dalam Quran, dalam hadis juga nggak ada, karena ini kebetulan ucapannya Jibril. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Wa min syarri atau min syarri kulli nafsin, dari setiap kejelekan, dari kejelekan setiap jiwa, au ainin hasidin, atau pandangan mata yang hasad, yang dengki. Bismillahi arqika atau Allahu yashfika Bismillahi arqika, Allah yang memberikan kesembuhan kepadamu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi. Jadi kalimatnya kan Quran bukan, hadis-hadis Nabi juga enggak. Jibril cuma mengucapkan kalimat Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika, kemudian min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika Bismillahi arqika. Lanjut di sini, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau demam. Nah, berarti yang namanya penyakit ain itu kan karena gangguan pandangan mata yang dengki. Termasuk di sini ain adalah karena gangguan sihir. Berarti Nabi mengatakan tidak ada ruqyah kecuali itu. Berarti ruqyah itu boleh ketika terkena penyakit ain. Nah, yang semisal penyakit ain itu banyak, yaitu gangguan-gangguan sihir. Aw humatin atau demam. Berarti boleh orang meruqyah ketika orang itu terkena penyakit ain, gangguan ain, atau karena demam. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil Nabi yang lain.
unzila alayya lailata suratani lam yata'awwad bimislihima atau lam yuta'awwad bimislihima. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Akhrajahu Nasa'i. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepadaku malam hari ini 2 surat yang tidaklah digunakan untuk meminta pelindungan seperti 2 surat ini. Berarti ini 2 surat yang sangat bagus untuk dibaca, melindungi manusia, melindungi diri manusia, baik ketika tersadar atau ketika tertidur. Ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai pelindung, yaitu 2 surat, Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, atau surat Muawwidzatain ini. Baca. Ini bisa menjadikan orang itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wakal maksuri anhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid, dan terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang meruqyah orang yang sakit. Ada orang yang sakit di zaman Nabi, dijenguk oleh Nabi, dibacakan ruqyah. Yang berarti di sini orang yang terkena sihir juga sama. Orang yang terkena sihir dia juga sama dengan sakit, kan gitu. Makanya boleh dibacakan doa ini, yaitu Rabbana alladzi fis sama taqaddasa ismuka, atau taqaddasas muka, ya. Taqaddasa ismuka. Al-hadis akhrajahu Abu Dawud. Ini dinyatakan hadis hasan. Saya bawakan konteks doanya yang lengkap. Nabi SAW ketika mendatangi orang yang sakit, salah satu yang dibaca oleh Nabi SAW yaitu bentuknya meruqyah. Meruqyah bagaimana? Meruqyah dengan membaca doa untuk orang tersebut yang sakit. Beliau mengucapkan doa, Rabbanallahu alladzi fis sama'i taqaddasa ismuka, atau taqaddasa ismuka, amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' faj'al rahmataka fil ardi ighfir lana hubana wa khotoyana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadal wajah. Ini Nabi berdoa, Rabbanallah, wahai Rabb kami, wahai Allah Rabb kami, alladzi fis sama, yang Allah itu di langit, taqaddasa ismuka, yang namamu maha suci, amruka fis sama'i wal ard, perintahmu terdapat di langit dan di bumi, kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu di langit, faj'al rahmataka fil ard, jadikan rahmatmu ya Allah juga di bumi. Ighfir lana hubana, berikan ampunan untuk kami atas hub, dosa-dosa kami, wa khotoyana, dan kesalahan-kesalahan kami, anta rabbut tayyibin, engkaulah Tuhannya perkara-perkara yang baik atau orang-orang yang baik, anzil rahmatan min rahmatika, turunkanlah kepada kami rahmat dari rahmatmu, wa shifaan min shifaik, dan obat kesembuhan dari kesembuhan yang engkau miliki, ala hadal waja'i, atas penyakit ini. Berarti ini dibacakan oleh Nabi SAW. Dan alhamdulillah ketika orang itu dibacakan oleh Nabi, ini yang sakit dalam riwayat, orang ini sembuh. Dan waktunya tidak lama lagi, orang ini sembuh, karena dibacakan doa ini oleh Nabi SAW. Berarti ini cukup panjang sih doanya, mungkin susah untuk dihafal. Tapi intinya di situ doa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau nggak hafal ini, yang lain kan masih banyak. Jadi bisa saja dibacakan kepada orang yang sakit, terutama juga orang yang terkena sihir. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kan itu bisa dibaca. Sehingga ini bisa menjadi ruqyah. Dan ruqyah ini salah satunya tujuannya melepas sihir. Ini pendapat pertama, yaitu dengan melepas sihir itu dengan cara Quran, doa-doa, dan bacaan-bacaan yang mubah.